Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Ece Subgs. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang terinspirasi dari kisah nyata yang terjadi di sudut pelataran negeri Nusantara. Mudah-mudahan apapun yang saya ceritakan di sini semoga ada hikmahnya. Ambil yang baik, campakkan yang buruknya. Ibaratnya, jika kita pergi ke masjid, ambil sanda yang baik, tinggalkan sanda yang bolong dan buruk. Begitu kira-kira, maaf sedikit bercanda. Dan yang akan saya ceritakan di sini bisa dikatakan kisah yang sedikit menyentuh dan bisa meneteskan air mata. Kalau air mata Anda tidak menetes juga, biar saya colok mata Anda bertubi-tubi agar merembes jadi mata air cinta. Sekarang mari kita langsung ke TKP. Pagi-pagi menjelang matahari terbit, sebagian warga desa geger karena mendengar kabar telah ditemukannya si sosok bayi mungil berjenis kelamin perempuan. Hanya balutan kain popok yang melindungi tubuhnya dari hembusan angin serta hawa dingin, beralaskan sehelai potongan kardus. Berita dari mulut ke mulut tersebut dengan cepat sudah menyebar ke seantero kampung. Pak Karta, orang pertama yang telah menemukan bayi malang tersebut saat ia akan menunaikan sholat subuh persis di depan pintu rumahnya. Bu Sarimi, istri Pak Karta, saking senangnya cepat-cepat membawa bayi itu ke bidan kampung untuk mendapatkan perawatan dan pemeriksaan kesehatan. Dugaan sementara, bayi lucu tersebut sengaja dibuang oleh orang tuanya. Tak heran jika para warga berduyun-duyun membanjiri rumah Pak Karta, layaknya seperti mau menonton layar tancap di zaman tempo dulu. Peristiwa apapun yang membuat penasaran dan menggegerkan atau sengaja diheboh-hebohkan selalu dijadikan sebagai pelipur bagi warga kampung yang memang haus akan hiburan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya sudah pernah datang ke rumah kami. Sudah lama saya mendambakan seorang anak perempuan. Kehadiran bayi ini seperti sengaja dikirim malaikat kepada kami. Begitu yang dikumandangkan Bu Sarimi dengan logat Sundanya yang khas, seraya menimbang-nimbang bayi didampingi suaminya yang berdiri di teras rumah. Wajahnya berseri-seri menggambarkan suasana hati yang bahagia tiada tara. Ya, tapi apa tidak sebaiknya kita selidiki dulu supaya jelas siapa orang tua bayi itu, Bu? Usul Pak Widodo, salah satu tetangganya. Kalau kalian ingin menyelidiki silakan saja, tapi kami mah tak peduli. Kami bahkan tidak ingin mengetahui sama sekali siapa orang tua bayi ini. Yang jelas mulai detik ini kami yang memilikinya. Imbuh Bu Sarimi lagi sambil mengemban erat bayi itu seperti takut terlepas dan berpindah tangan. Saudara-saudara sekalian, kehadiran bayi ini seperti sebuah mukjizat. Setelah penantian bertahun-tahun lamanya, sesudah Dharma, anak laki-laki kami lahir hingga kini sudah menjadi remaja dewasa. Istriku sangat mendambakan kehadiran momongan lagi, terutama anak perempuan. Jadi saya mohon pisan agar tidak lagi memperpanjang urusan bayi ini, ucap Pak Karta menimpali kata-kata istrinya. Dasar pian jua keluar nang kada kawa mengolah anak lagi, celetuk Pak Barakani dengan logat Banjarnya yang kental, membuat semua yang hadir tertawa riuh, memecah suasana ketegangan. Tapi maaf sebelumnya Pak Karta, kalau menurut hemat saya, apa yang dikatakan Pak Widodo memang perlu kita cermati. Apapun alasannya, kita harus tahu siapa sebenarnya orang tua bayi itu. Harus tahu asal-usul dan akar permasalahannya, sampai-sampai bayi suci yang tidak berdosa itu harus menanggung derita akibat perbuatan orang tuanya yang tidak bertanggung jawab, tanggap Pak Joko. Kalau perlu kita laporkan bayi nang polisi.
supaya mereka menyelidikinya dulu. Biar bagaimanapun, perbuatan membuang bayi merupakan tindakan kriminal dan melanggar hukum. Kalau sekarang perbuatan macam itu dianggap hal yang wajar dan kita biarkan berlarut-larut, maka tidak mustahil di kemudian hari akan terulang kembali peristiwa yang memalukan ini. Kayak kue menurut Nyongsi, Pak Ngatiman menimpali. Suasana sementara hening karena sesepuh kampung menyeruak di antara kerumunan warga, lalu berdiri di teras menjajari Pak Karta dan istrinya. Begini saudara-saudara sekalian, masalah pembuangan yang berlanjut pada penemuan bayi ini sekarang jelas menjadi aib kita semua. Ada peribahasa mengatakan, karena nilai estetik rusak susu sebelanga. Sebelum tercium ke kampung tetangga, sebaiknya kita cari solusinya dulu. Siapa tahu kita menemukan jalan keluarnya. Sekarang kalian pulanglah dulu ke rumah masing-masing. Besok kita bicarakan lagi di balai desa bersama Pak Kades, ucapnya lugas dan tegas. Mendengar penjelasan sesepuh kampung, para warga pun berangsur meninggalkan halaman rumah Pak Karta dengan membawa unek-unek yang masih mengganjal dalam benak masing-masing. Menjelang sore hari, Subhan, salah satu warga yang masih usia belia, sengaja mengajak Dharma untuk pergi memancing. Dharma adalah anak Pak Karta yang telah menemukan bayi di depan pintu rumahnya yang telah diceritakan tadi. Dan Subhan adalah teman sepermainan Dharma sejak kecil hingga kini. Subhan yang lama merantau di kota, kini sengaja ingin melepas rasa kangen karena sudah lama tak bersua dengan sahabat lamanya itu. Kebetulan lokasi ladang keluarga Subhan terletak di pinggiran sepanjang aliran sungai yang berbatasan dengan kampung tetangga. Jadi setelah berhasil mendapatkan beberapa ikan, mereka menuju danau yang berposisi di sudut ladang. Kemudian menyalakan api unggun untuk memanggang ikan hasil dari mancing tadi. Beberapa hari ini aku tidak pernah melihat pacar kamu sini nak, di kampung kita ini. Kemana dia Dar? Dari dulu semenjak kita sahabatan, kamu lebih dekat dengannya bukan? Subhan membuka kata. Aku juga tidak tahu Sub. Menurut ibunya, dia kerja di kota. Beberapa bulan yang lalu aku sudah mencarinya. Aku sudah cari info ke teman-teman, tapi tetap nihil. Aku tidak menemukannya. Aneh, sontak Subhan menyilangkan telunjuk ke jidatnya. Entah kenapa, seperti sebuah firasat, tiba-tiba pikirannya tertumpu pada penemuan bayi yang menghebohkan itu. Sepertinya ada yang tidak beres dengan situasi ini, gerendeng Subhan. Tapi sebelum dia pergi, kamu masih berhubungan dekat dengan dia kan? Setelah berbicara demikian, Subhan bangun dari rebahannya. Iya Sub, tapi hubungan kami ditentang orang tua. Kamu tahu kan, orang tuaku dan orang tua Nina bermusuhan sejak dulu. Jadi kami tidak mungkin bisa bersatu. Selepas berbicara demikian, Dharma sangat terkejut saat tiba-tiba Subhan belingsat dan meloncat menyeberanginya. Dan kini posisi mereka berhadapan-hadapan, dibatasi kobaran bara api unggun. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan penemuan bayi itu. Subhan menatap sahabat kecilnya dengan tajam, berlaga seperti seorang detektif yang serba curiga dan waspada pada siapapun yang berada di hadapannya. Dharma membuang muka, tak sanggup harus menatap tatapan Subhan yang terlalu menohok. Dharma, tatap mataku. Orang yang dibentak membisu. Tatap mataku Dharma, ulang Subhan. Namun Dharma tidak peduli. Dia menundukkan kepala. Terlihat air matanya mulai menggenang di kelopak mata. Subhan sudah bisa menduga dan paham pada apa yang sudah terjadi. Ia mendekatinya, lalu menepuk-nepuk bahu sahabatnya itu. Ceritalah sahabatku, aku yakin ini bukan kesalahanmu semata. Pasti ada alasannya. Dharma menarik napas panjang. Dengan wajah mendung, ia mulai menceritakan tentang semua yang menyangkut dan mengarah pada penemuan bayi di depan pintu rumahnya.
Kebersamaan Dharma dan Nina terjalin sudah sejak lama, bahkan sejak mereka masih kecil. Singkat cerita, karena mereka sering berbarengan kemanapun mereka pergi dan pada waktu-waktu yang tidak diketahui orang lain, menyemai benih-benih cinta rahasia di belakang kedua orang tua mereka. Bahkan hubungan percintaannya sudah melebihi batas, karena setan selalu menjadi pihak ketiga ketika orang yang berlainan jenis berada di tempat sunyi dan sepi. Pak Amin serta istrinya sangat gusar saat mengetahui Nina hamil karena perbuatan anak musuh bebuyutannya itu. Untuk menutupi rasa malu, ia menyembunyikan anaknya di suatu tempat. Bila ada orang yang bertanya tentang keberadaannya, dengan ringan mengatakan bahwa Nina bekerja di kota. Diam-diam dan sudah berkali-kali, Dharma mendatangi rumah Pak Amin, berniat hendak bertanggung jawab dan akan menikahinya, dan meminta izin agar bisa menemui Nina dimanapun dia berada. Namun selama itu pula Pak Amin mengusirnya tanpa alasan. Dharma tidak putus asa, ia terus mencari keberadaan kekasihnya, sampai akhirnya ia menemukan Nina di rumah bibinya di kampung sebelah dengan keadaan hamil tua akibat sengatan getah beracun miliknya. Jadi yang meletakkan bayi di depan pintu rumahmu itu Pak Amin? Subhan tak sabar ingin mengetahui setelah Dharma tuntas menceritakan kejadiannya. Bukan dia, Sub, Dharma berkata sedikit ragu. Lalu siapa, kawan? Desak Subhan tak sabar. Aku, Sub. Akulah yang sengaja menaruh bayi itu karena aku tahu orang tuaku sangat mendambakan kehadiran anak perempuan. Dharma memberi penjelasan. Hah? Benar-benar gila kamu? Subhan menggeleng-gelengkan kepala saking herannya. Terserah apa katamu, Sub. Namun perlu kamu ketahui, dengan drama itu semua pihak terselamatkan. Semuanya terbebas dari rasa malu. Pak Amin sekeluarga terbebas dari hinaan dan celaan orang-orang sekampung karena memiliki anak perawan yang hamil di luar nikah. Sebaliknya, kamu mungkin sudah mendengar kalau orang tuaku mengibaratkan bahwa bayi itu kiriman dari malaikat. Saking senangnya, mungkin akan beda perlakuan orang tuaku jika mereka tahu bahwa bayi itu adalah cucunya sendiri dari perbuatan haram aku dengan Nina. Setelah mengakui pengakuan terbesarnya, Dharma keluar dari danau itu. Dalam kekhawatiran, ia memandang ke sekeliling. Siapa tahu ada orang yang sengaja menguping pembicaraannya. Namun suasana tampak sepi, sunyi, yang terdengar hanya kicauan burung-burung di pepohonan, dikembari suara gemuruh lembut air sungai yang merebas di antara batu-batu. Kemudian ia menatap langit dan berbisik pada diri sendiri bahwa Tuhan pun sudah mengetahui semuanya dan tidak dapat menyembunyikan diri dari Zat yang Maha Tersembunyi. Lalu bagaimana kamu bisa memperoleh bayi itu dari tangan Nina? Dari dalam gubuk kecil itu terdengar Subhan bertanya. Kau tebaklah sendiri, besok akan aku akui semuanya di depan Pak Kades dan warga, jawab Dharma lirih namun sangat mengejutkan.